Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu di hari ini. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin. Nah saudara, sebelum kita masuki hari ini, mari kita siapkan diri kita untuk kita memulai bersama Tuhan. Dan karena itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, anugerahmu bagi kami. Engkau telah pelihara kami di sepanjang malam yang telah berlalu, dan dengan penuh kasih setia Engkau membangunkan kami di hari ini. Kalau Engkau yang sudah memulai hari ini bagi kami tidak khawatir, kami percaya Engkau sediakan apa yang kami butuhkan di sepanjang hari ini, terutama penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna itu yang kami rindukan. Sebab itu kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami baca, kami dengar bukan untuk kami lupakan. Tetapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga sepanjang hari ini kami jalani dalam penyertaan, dan karena itu kami akan tampil sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, satu ayat di dalam Markus pasalnya yang ke-8 pada ayat 34 dikatakan begini. Markus pasalnya yang ke-8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara, ada sisi lain yang tidak boleh kita abaikan saat kita mengiringi Tuhan Yesus, yaitu apa? Salib bagi orang percaya. Salib bagi orang percaya, bukan salib atau di balik salib ada jin kafir ya saudara ya. Tetapi di balik salib ada orang percaya, ada kuasa yang menyertai orang percaya. Amin. Nah saudara, gereja Tuhan tidak boleh memberitakan ya, tidak boleh lupa begitu ya. Tidak boleh lupa atau tidak boleh lalai untuk memberitakan tentang salib Kristus. Datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta berkat dan kelimpahan tidaklah salah saudara. Tetapi kalau selama bertahun-tahun saudara menjadi Kristen, hanya itu yang saudara lakukan ya, tanpa pernah mau mengerti bahwa terkadang Tuhan mengizinkan ujian dan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Saya mau katakan begini, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah menjadi seorang Kristen yang dewasa. Kenapa? Karena ujian dan penderitaan adalah bagian dari proses pembentukan karakter orang percaya dari Tuhan. Amin saudara. Nah, tetapi kita percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ya, sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 28 kan. Jadi kita dalam kondisi diberkati atau belum diberkati, ya, disembuhkan atau belum disembuhkan, ya, kita harus tetap sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Amin. Pemazmur menyatakan, kalau saudara baca di Mazmur 34 ayat 20 dikatakan di sana begini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, ini menunjukkan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti kita bebas dari masalah. Ingat ya, selama kita ada di planet yang bernama bumi, pasti ada pergumulan. Sesuai dengan Ayub pasal 7 ayat 1. Nah, persoalan tetap ada saudara. Tetapi berbeda ketika kita memiliki Tuhan Yesus.
karena Dia akan selalu menopang, menguatkan, dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Jadi kekristenan tidak dapat dipisahkan dari penyangkalan diri dan pikul salib. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, "Pak Pendeta, apa maksudnya?" Saudara, penyangkalan diri berarti harus menyalipkan segala keinginan daging kita. Rela meninggalkan dosa dan berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Memikul salib berarti harus rela dibenci dan dimusuhi oleh dunia ini karena nama Yesus. Bahkan dikatakan kalau saudara baca di ayat 35 di Markus pasal 8 dikatakan begini. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil ia akan menyelamatkannya. Jadi mengikut Kristus ya benar-benar membutuhkan komitmen yang tinggi. Tidak boleh setengah-setengah, saudara. Memikul salib juga berarti mengalami penderitaan karena namanya. Matius pasal 5 ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, saya ikut Yesus dan kemudian saya bersaksi, dan dari kesaksian itu saya dijerat dengan pasal 156A KUHP, lalu kemudian berakhir dengan 4 tahun dan 6 bulan penjara ya. Saudara, pertama kali masuk rumah tahanan negara itu saya dipukul babak belur. Tapi saya melihat bahwa itu adalah bentuk ujian dari Tuhan ya, pembentukan karakter orang percaya untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, 4 tahun 6 bulan itu saya harus pikul salib, ya kan? Ya, sekali lagi itu bukan karena saya memberitakan Injil, tetapi karena kesaksian saya. Ya, ada 3 poin di sana yang menjadi keberatan dari saudara-saudara kita umat Islam. Ya, tapi saya sudah menjalaninya dan sudah selesai ya dengan persoalan hukum. Nah, tapi saya mau katakan bahwa sekalipun saya mengalami 4 tahun 6 bulan di penjara, semangat untuk mengiring Tuhan tidak pernah kendor. Karena saya melihat bahwa itu bagian dari proses pembentukan karakter seorang percaya untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan banyak hal yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dan pada akhirnya saya mengucap syukur saya di penjara 4 tahun 6 bulan, paling tidak untuk membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia kepada Dia. Nah saudara, jadi mengikut Tuhan ya, mengiring Tuhan Yesus tidak bisa lepas dari salib ya. Nah, dengan salib itu kita harus menyalipkan seluruh keinginan kedagingan kita. Dan kita hidup dipimpin oleh Roh. Sehingga kita benar-benar menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengadakan hari ini bagi kami. Dan firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus menyangkal diri dan pikul salib. Tapi kami tidak takut, kami tetap bersemangat sebab Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Hamba berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Tuhan berkati hari ini dilindungi, terhindar dari segala yang jahat. Berkati rumah tangga mereka semua, berkati keuangan mereka. Berkati suami istri, berkati anak, mantu dan cucu mereka semuanya. Hari ini kami
terlindungi secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada